Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Frandiar Gadinata MH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Politik di Dunia Islam, dan tak lupa teman-temanku kelas HTN 5B yang kami cintai. Sebelum melanjutkan presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Elsa Arini Nizar sebagai moderator. Berikutnya ada Fatimah Dewi Ratnaswari sebagai pemateri pertama, Ervianto Aulia Dwitama sebagai pemateri kedua, Dia Yunur Fitriana sebagai pemateri ketiga, Dio Setiawan sebagai pemateri keempat, Rahma Matovani Mareta sebagai pemateri kelima, dan yang terakhir ada Faniar Nurzianeti sebagai pemateri keenam. Baiklah, langsung saja kita simak pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akan menyampaikan materi mengenai sistem politik dinasti Utsmani. Langsung saja kita simak pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Fatimah Dewi Ratnaswari mengenai terbentuknya dinasti Utsmani. Sejarah dinasti Utsmani. Kesultanan Utsmani berawal dari keturunan suku kabilah di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dari Kurdistan ke Anatolia. Pengembara itu dipimpin oleh Raja Ertugrul dan anaknya Utsman I yang pindah untuk menghindari serangan dari Mongol di bawah Genghis Khan. Selain Utsmani, ada juga kerajaan Safawi dan Mughal yang juga menjadi kerajaan terbesar Islam pada abad pertengahan. Kerajaan Utsmani berasal dari suku bangsa pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah. Mereka termasuk suku Kayi, salah satu suku Turki Barat yang terancam gelombang keganasan serbuan dari bangsa Mongol. Dinasti Utsmani didirikan oleh Utsman, putra Ertugrul dari kabilah Oghuz di daerah Mongol. Wilayah kerajaan Utsmani semakin lama semakin meluas setelah berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti Izmir, Karasyanil, Iskandar, Ankara, dan Gallipoli. Kerajaan Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Yang paling masyhur dari sejarah kepemimpinan beliau adalah berhasil menaklukkannya wilayah Kekaisaran Romawi Bizantium dan Konstantinopel pada 1453 Masehi. Puncak peradaban dinasti Utsmani tidak dapat dilepaskan dari hasil penaklukan Konstantinopel. Sebagai ibu kota, disitulah perkembangan peradaban dinasti Utsmani yang merupakan perpaduan dari berbagai macam peradaban. Dinasti Utsmani banyak mengambil ajaran etika dan politik bangsa Persia. Dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan, dinasti Utsmani dipengaruhi oleh Bizantium. Pada masa ini terjadi berbagai kemajuan dalam berbagai bidang. Berikut 5 bidang yang menjadi bukti kemajuan dari Kesultanan Utsmani. 1. Bidang pemerintahan dan juga militer. 2. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya. 3. Bidang arsitektur. 4. Bidang pendidikan. 5. Bidang agama. Itulah sedikit pemaparan materi mengenai terbentuknya dinasti Utsmani dari teman kami Fatimah Dewi Ratnaswari. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ervianto Aulia Dwitama. Sistem pemerintahan pada dinasti Turki Utsmani. Sistem pemerintahan pada masa dinasti Turki Utsmani menggunakan sistem monarki, yaitu kekuasaan didasarkan pada hubungan darah atau keturunan, yang biasanya dikenal dengan sistem kerajaan. Pada sistem monarki, supremasi tertinggi ada di tangan raja. Para raja pada dinasti Turki Utsmani memiliki 2 gelar, yaitu Sultan dan Khalifah. Gelar Sultan memiliki fungsi mengurusi masalah duniawi, sedangkan gelar Khalifah memiliki fungsi mengurusi masalah agama. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Dia Yunur Fitriana. Sistem agama dan negara dinasti Turki Utsmani. Hubungan agama dan negara telah mengemuka dalam rangkaian polemik dan perdebatan yang terjadi di dunia Islam. Perdebatan ini salah satunya terjadi pada peristiwa revolusi Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal pada tahun 1924 yang berujung pada terjadinya penghapusan khilafah di Turki, dilepaskannya Islam sebagai agama resmi negara, dan dihapuskannya syariah sebagai sumber tertinggi dalam negara. Turki kemudian lahir sebagai negara republik sekuler yang tegas memisahkan urusan kenegaraan dengan urusan keagamaannya. Nabi Muhammad mengadakan penataan pengendalian sosial untuk mengatur hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Melalui langkah politik yang pertama,
pembangunan masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat pengajaran, penyiaran Islam, pembinaan akhlak dan kultur umat Islam, dan sarana mempererat ikatan antar sesama umat Islam. Yang kedua, mewujudkan persaudaraan nyata dan efektif antar kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga, membuat perjanjian tertulis yang ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah yang menekankan pada persatuan yang erat antar kaum muslimin dan Yahudi, serta sekutunya dalam kehidupan sosial politik. Bentuk masyarakat inilah yang disebut oleh para pemikir muslim sebagai masyarakat Islam yang ideal. Sejak 850 Masehi, pemikiran dan praktik politik yang dominan di dunia muslim adalah yang memisahkan agama dan negara. Kekuasaan dibagi antar sultan yang mengatur urusan militer serta menegakkan hukum dan ketertiban, ulama yang mengatur urusan sosial dan keluarga. Sejak 1000 sampai 1200 Masehi, para pemikir muslim seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan Al-Razi menawarkan pemikiran politik sebagai jalan tengah atau pemikir politik keseimbangan. Di masa-masa tersebut, sultan dan ulama saling bekerja sama dan saling tergantung satu sama lain. Gagasan dan ide untuk menyatukan urusan agama dan politik kembali mengemuka dan mendominasi para pemikir muslim sekitar tahun 1220 sampai 1500 Masehi. Pada masa-masa itu yang menganjurkan pemerintahan berdasarkan syariat. Puncaknya yaitu pada pemerintahan berdasarkan syariat berlangsung pada masa 3 kerajaan Islam modern yang meliputi dinasti Utsmani, dinasti Safawi, dan dinasti Mughal. Dinasti Utsmani yang berpusat di Turki menjadi dinasti yang terkemuka dengan sebutan Khilafah Islamiyah. Sejarah panjang kekuasaan dinasti Utsmani telah membawa kemajuan peradaban di dunia Islam. Masalah-masalah yang timbul, baik internal maupun eksternal, akhirnya membuat dinasti ini mengalami kemunduran. Akhirnya pada tahun 1924 Masehi, Mustafa Kemal memaksa Sultan Hamid untuk menyerahkan kekuasaan Turki Utsmani setelah Atatürk melakukan gerakan pembaharuan, dan penyerahan kekuasaan ini menjadikan Turki Utsmani telah berakhir riwayatnya dan kemudian diganti dengan Republik Turki yang sekuler. Berikutnya untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Dio Setiawan. Sistem ideologi Kesultanan Dinasti Turki Utsmani. Sistem politik negara Turki adalah salah satu contoh proses perubahan sebuah ideologi. Awalnya, peradaban Islam dengan pengaruh Arab dan Persia menjadi warisan yang mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan dinasti Utsmani. Islam, di mana kekhalifahan diterapkan sebagai agama yang mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik, Sang Pencipta, dan juga suatu sistem sosial yang melandasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 1. Bidang kemiliteran dan pemerintahan. Para pemimpin Turki Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan juga luas. Yang terpenting diantaranya adalah keberanian, ketangguhan, keterampilan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Sultan Orkan berusaha mengadakan pembaruan dalam tubuh militer dengan jalan mengadakan perombakan secara besar-besaran. Dengan memutasi personil-personil pimpinan, perombakan dalam keanggotaan dengan memasukkan non-Turki sebagai anggota, bahkan anak-anak Kristen diterima menjadi tentara, diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam. Bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kebudayaan bangsa Turki merupakan perpaduan dari bermacam-macam kebudayaan, di antaranya kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Dari Bizantium, mereka mengambil organisasi kemiliteran dan pemerintahan. Sedangkan dari bangsa Arab, mereka mengambil ajaran-ajarannya tentang prinsip ekonomi, sosial, keilmuan, dan huruf.
Dengan demikian, kebudayaan Turki adalah asimilasi dari ketiga kebudayaan besar, yaitu Bizantium, Persia, dan Arab. Namun sebagai bangsa yang beragama Islam dan hidup di bawah kesultanan Islam, maka kebudayaan Islamlah yang paling dominan. Yang ketiga, bidang keagamaan. Peran agama bagi masyarakat Turki sangat besar, terutama dalam masalah sosial dan politik. Masyarakat diklasifikasikan berdasarkan agama yang dianutnya. Negara yang terikat dengan syariat Islam sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang ditaati. Ulama mempunyai peran besar dalam kerajaan. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa terhadap problem keagamaan yang dihadapi masyarakat. Untuk materi yang kelima akan disampaikan oleh Rahma Matovani Mareta. Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan juga Ar-Rasyidin yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Berkembang dinamis karena dipengaruhi kondisi sosial, politik, dan juga budaya. Syariat Islam menjadi dasar tata pemerintah pada waktu itu, yang selanjutnya sistem khalifah yang dipegang oleh seorang khalifah, termasuk di dalamnya yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Di sini saya ingin menjelaskan selanjutnya tentang kepemimpinan dinasti Utsmani. Pemerintah Islam diwakili oleh Kesultanan Turki Utsmani. Sultan menguasai kekuasaan duniawi, sedang khalifah berkuasa pada ranah agama atau ukhrawi. Sistem pemerintah dinasti ini bercorak monarki, namun kekuasaannya tidak mesti diturunkan kepada anak khalifah sebelumnya, tapi juga diberikan kepada saudara lain, asal masih ada hubungan darah. Di sini, pada era Kesultanan Turki Utsmani ini menjadi peristiwa yang membanggakan, yakni takluknya Konstantinopel pada 29 Mei 1453 Masehi di tangan umat Islam di bawah kepemimpinan Muhammad atau Muhammad Al-Fatih. Di masanya, ia juga membuat gebrakan dengan menyusun Qanun Namah yang berisi dihalalkannya membunuh saudara kandung yang bersaing dalam perebutan kekuasaan, dengan alasan bahwa lebih baik negara itu utuh daripada kehilangan wilayah. Dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh teman kami, Faniar Nurzianeti. Bagaimana kemajuan dinasti Turki Utsmani? Yang terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah kemajuan dalam pengelolaan dalam bidang pemerintah dan organisasi militer, di mana penataan administrasi pemerintahan Turki Utsmani secara umum baru dimulai pada masa Sultan Muhammad Fatih, di mana administrasi pemerintahan Turki Utsmani yang secara komprehensif ini terbagi menjadi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan lokal. Yang kedua adalah kemajuan di dalam bidang perekonomian. Dengan ditaklukkannya daerah-daerah perekonomian ini menjadi sumber perekonomian dari kerajaan Turki Utsmani, di mana dalam setiap keberhasilan kerajaan ini mendapatkan rampasan dari perang, jizyah, dan pajak sesudahnya. Begitu pula dikuasai juga kota-kota dagang dan jalur perdagangan di laut maupun di darat yang dapat memungkinkan pula kerajaan untuk memacu kemajuan perekonomian yang dilalui oleh jalur darat. Kemudian yang ketiga adalah kemajuan dalam bidang ilmu dan budaya. Yang keempat ada kebudayaan Persia yang telah banyak menanamkan ajaran-ajaran etika dan tata krama dalam istana, yang mana jika di dalam budaya ini menghasilkan kemajuan dari aspek keorganisasian, kemiliteran, dan pemerintahan. Kemudian pada tahun 1922 secara resmi untuk Kesultanan Utsmani sudah ditiadakan. Kemudian hal ini menjadi penyebab dari Kesultanan Utsmani ini tidak ditiadakan adalah tidak berwibawanya sultan yang memerintah terutama di masa krisis Perang Dunia Pertama dan terjadi banyaknya penyimpangan terkait keuangan negara seperti korupsi. Kemudian beberapa sebab kemunduran antara lain yang menyebabkan Turki Utsmani mengalami kemunduran yaitu yang pertama wilayah kekuasaan yang sangat luas, yang kedua heterogenitas penduduk, yang ketiga kelemahan para penguasa. Sepeninggal Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah.
baik dalam kepribadiannya, terutama dalam kepemimpinannya. Kemudian adanya budaya pungli, di mana pungli ini merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi di kerajaan Utsmani. Setiap jabatan yang hendak diraih oleh seseorang harus dibayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut. Yang terakhir adalah merosotnya ekonomi akibat perang yang tak pernah berhenti, membuat perekonomian keuangan kas negara ini merosot. Kemudian ada juga pendapatan berkurang, sementara belanja negara sangat besar, termasuk biaya pada saat perang. Oke teman-teman, itulah sedikit pemaparan materi dari kelompok kami mengenai sistem politik dinasti Utsmani. Saya mewakili dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mempelajari materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.